Ya, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama Kong Swijaya alias Kong Pencari Damai dan Bahagia. Kong mau ngomong apa ya? Pada saat Kong pembuatan video ini adalah di tanggal 30 bulan Desember 2023 dan jam menjelang zuhur ya. Kong nggak akan berlama-lama. Setelah itu nanti akan Kong lanjutkan dengan videonya setelah azan zuhur. Pertama-tama Kong ingin mengucapkan selamat menempuh tahun 2024 2 hari mendatang ya. Karena pada pembuatan video Kong ini di tanggal 30 Desember 2023, jadi selamat menempuh tahun baru 2024 2 hari ke depan. Saya doakan semoga di tahun 2024 kita semua menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang sakit semoga segera disembuhkan, yang sedang kesulitan semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang mengalami kesulitan ekonomi semoga di 2024 akan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah mapan pun semoga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dilimpahkan rezekinya lagi, dengan tujuan Allah mengingatkan supaya bisa mengolah kemapanannya, mengolah rezekinya itu sebaik-baiknya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keberkahannya. Amin ya Allah ya. Semoga itu semua ya. Cuma itu aja yang bisa Kong katakan. Sekali lagi Kong ucapkan semoga selamat menempuh tahun 2024 mendatang ya. Semoga semuanya, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga perjalanan hidup kita selalu menjalankan kehidupan yang berkah, dan yang sakit semoga segera disehatkan. Dan kalau nggak salah di bulan Februarinya tanggal 14 akan ada pesta demokrasi di Indonesia ini, yaitu pemilu. Saran Kong atau nasihat Kong, pilihlah pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang benar-benar membela rakyat, khususnya rakyat kecil. Itu aja ya. Karena dalam beberapa hadis maupun di Al-Quran, tapi Kong jujur lupa, tapi Kong pernah baca, kalau nggak salah si Al-Baqarah lagi ya. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang salah. Kenapa? Kalau kita memilih pemimpin yang salah, apalagi kita tahu pemimpin itu kurang amanah, maka apapun dosa ya atau kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin yang kita pilih, kita juga ikut menanggungnya. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga itu tidak kita lakukan. Semoga kita semua ini dapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar amanah, yang benar-benar memihak kepada rakyat, khususnya kepada rakyat kecil. Itu aja. Selanjutnya dilanjuti oleh video yang bertolak belakang dengan pembukaan atau mukadimah video Kong ini ya. Oke, begitu aja. Terima kasih. Silakan ditonton videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kong Swijaya alias Kong Pencari Damai dan Bahagia ngevlog lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Kong ingin menjelaskan beberapa hal ya kepada seluruh penonton, hater maupun penonton setia Kong. Pertama, Kong langsung pada poin aja ya, biar nggak terlalu lama durasinya. Pertama, perihal mungkin banyak sekali termasuk hater yang terus mungkin perihal Kong minta bantuan. Ada video Kong yang judulnya, tanda kutip, judulnya
nyawa kami sedang terancam. Ya, dalam video itu adalah video cuplikan engkong sedang video call kepada salah satu konten kreator yang bergerak di bidang sosial. Engkong langsung sebut aja, engkong orangnya nggak mau sembunyi ya. Engkong sebut namanya ya, konten kreator yang bernama Wanda Kreatif. Beliau itu bergerak sebagai konten kreator bergerak di bidang sosial. Itu adalah cuplikan video call engkong yang engkong upload ke YouTube, yang judulnya yang tadi udah engkong sebutkan ya, nyawa kami sedang terancam. Silakan ditonton itu videonya, judul itu ada cuplikan video. Sekali lagi engkong ulangi, cuplikan video call engkong kepada Wanda Kreatif, konten kreator itu, yang engkong undang pada esok harinya. Beliau akan datang untuk survei kondisi rumah ibu engkong, bukan rumah engkong, rumah ibu engkong, sekaligus interview kepada ibu engkong ya. Itu memang inisiatif engkong ya, untuk meminta bantuan perbaikan rumah untuk diviralkan melalui channelnya beliau, untuk diviralkan, minta bantuan untuk merenovasi rumah ini yang hampir rubuh. Kenapa engkong berinisiatif seperti itu? Karena engkong tidak mau ibu engkong terlibat riba ya, karena ibu engkong berencana akan menggadaikan pensiunnya, meminjam uang dengan menggadaikan pensiunnya. Dan engkong matiin dulu deh biar enggak ini, menggadaikan uang, menggadaikan pensiun, meminjam uang dengan menggadaikan pensiunnya, otomatis itu di situ ada nilai bunga gitu ya. Itu udah direncanakan sama ibu engkong. Nah, engkong sangat ingin menghindari ibu engkong melakukan riba. Makanya engkong berinisiatif meminta tolong kepada Wanda Kreatif untuk merenovasi rumah ini. Karena rumah ini memang udah rawan rubuh ya, karena memang waktu belinya ibu engkong juga udah tertipu. Rumah ini tanpa pondasi, ibarat kandang ayam, nggak ada pondasinya gitu ya. Jadi intinya inisiatif engkong untuk menghindari ibu engkong melakukan riba, bukan untuk engkong ya. Kalau engkong minta tolong begini begitu tuh, yang terutama khususnya rumah ini tuh bukan untuk engkong. Jadi itu yang perlu diingatkan khusus untuk hater. Engkong ingin menyelamatkan ibu engkong dari dosa riba. Poinnya itu ya. Untuk video yang berjudul nyawa kami sedang terancam. Engkong bukan nama sok pahlawan ya, walaupun engkong udah diapa-apain sekalipun sama beliau, sama ibu engkong, tetap engkong ingin mencoba selalu membalas dengan kebaikan. Walaupun kadang-kala engkong emosi, engkong hilaf, engkong bagaimana lah terhadap ibu engkong, tapi poinnya isi hati engkong tidak ingin membalas dengan kejahatan. Engkong akan terus membalasnya dengan kebaikan. Itu poin ya. Nah, untuk poin yang kedua, kenapa engkong terusnya ada lagi engkong minta bantuan? Kalau yang tadi minta bantuan hanya kepada satu konten kreator yang memang bergerak di bidang sosial ya, tapi memang akhirnya memang jalan Allah ini. Sekarang kong yang ini dulu deh, jalan Allah tetap mentakdirkan ibu engkong terpaksa harus riba ya. Akhirnya tidak dapat hasil dari konten kreator yang kong sebutkan tadi
ya walaupun viral di konten kreator tersebut ya, videonya tuh viral, ribuan penontonnya. Tapi tetap akhirnya tidak ada hasil karena sesuatu hal lah, engkau nggak perlu sebut ya. Akhirnya Ibu Ngkong terpaksa melakukan riba. Ibu Ngkong akhirnya melakukan, padahal udah saya larang, nggak usah, rumah ini walaupun udah belah kayak gitu nggak akan rubuh dengan cepat ya, insya Allah kita selamat. Tapi Ibu Ngkong karena ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, akhirnya dia tetap melakukan riba. Beliau gadaikan itu pensiunnya dapat pinjaman sekian juta. Akhirnya sempatlah direnovasi walaupun asal-asalan. Disitulah kerugian besar buat Ibu Ngkong yang Ngkong sesali. Pertama, udah jelas punya dosa riba. Yang kedua, akhirnya setiap bulannya uang pensiunnya dipotong. Akhirnya dia makin mempontang-panting, makin kesusahan. Karena selama 1 tahun itu tiap bulan dipotong plus bunga. Ya, dipotong plus bunga. Ya udah, nasi jadi bubur kan. Mau bicara apa lagi? Engkau ngelarang juga percuma, tetap di iniin ya, tetap dijalanin juga apa yang udah engkau ngelarang. Nggak usah ya, pinjam atau menggadaikan pensiun akan rugi double. Engkau udah katakan gitu, rugi dari dosanya, mau dosa ribanya maupun apa sanggup kalau tiap bulan harus dipotong uang pensiunnya tiap bulan selama 1 tahun. Akhirnya fakta ini baru jalan 1 bulan 2 bulan dia udah kalang kabut ibunya Ngkong ya, karena tiap bulannya dipotong besar potongannya karena plus bunga itu ya. Ngkong nggak berhasil menghindari dosa riba dan kesulitan hidup setiap hari dari Ibu Ngkong. Ngkong nggak berhasil. Beliau terlalu keras dan kekhawatiran terlalu tinggi. Oke, udah itu poin 1. Poin 2 Ngkong jelaskan. Lalu Ngkong juga pernah sampai detik ini masih mengharapkan, minta bantuan kepada seluruh penonton Ngkong, semua pihak, agar Ngkong bisa dibantu biar segera Ngkong bisa hijrah dari rumah ini. Ngkong ingin tinggalnya di hutan. Ini nanti nyambung nih sama poin 1 ya. Ini poin 2 ini nyambung nih. Kenapa? Ya, Ngkong minta segera, secepatnya, artinya minta bantuan biar Ngkong bisa segera hijrah dari rumah ini. Ya, Ngkong lebih baik hidup di hutan atau di tepi hutan. Alasannya apa? Ngkong sebut 1. Yang Ngkong sebut aja ya. 1, Ngkong ingin hidup tenang. 2, Ngkong ingin menghindari dari pertengkaran terus antara Ngkong dengan ibu Ngkong. Setiap menit, setiap detik, setiap saat. Karena satu-satunya cara tidak ada pertengkaran itu bila mana Ngkong menghindari itu. Ngkong keluar dari sini. Otomatis. Kalau sampai itu terjadi, artinya apa? Ngkong maupun ibu Ngkong tidak melakukan dosa terus-menerus. Dosa pertengkaran. Nggak bisa dihindari pertengkaran itu. Nggak bisa. Selalu terjadi. Walaupun Ngkong selalu tutup ini pintu, selalu Ngkong kunci, pertengkaran itu tetap terjadi. Setiap saat. Entah kenapa sebegitunya ya, maaf, beliau sebegitunya sikapnya terhadap Ngkong sendiri sampai detik ini menjadi misteri. Itulah yang menyebabkan Ngkong udah nggak bisa lagi menunggu terlalu lama.
engkau harus segera hijrah gitu. Hubungannya dengan poin 1 ya, bahwa bukti engkau tidak mengharapkan pembagian dari rumah ini kalau nanti memang harus jatuh waris. Enggak, engkau bukan orang yang rakus. Engkau buktikan juga loh ya, bagaimana engkau punya 2 rumah, bahkan rumahnya lebih besar dari ini. Ini engkau pertanggungjawabkan. Kalau penonton ingin membuktikan, silakan engkau antar ke keluarga engkau, ke keluarga besar engkau. Silakan tanyakan, engkau pernah punya 2 rumah yang diambil alih sama beliau dan dijual sama beliau, rumah engkau pribadi ya. Tapi apakah engkau tuntut beliau? Enggak engkau tuntut, engkau pasrah ya. Nyambung kan sama poin 1 ini? Artinya apa? Poin 1 sama poin 2 nyambung. Kok nggak mengharapkan rumah ini? Misalkan rumah ini ada yang ngebantu ngerenovasi, malah justru mungkin dibikin lebih bagus, kok nggak mengharapkan. Orang memang kau udah niat mau hijrah dari rumah ini, bahkan kau akan hidup aja di hutan kok gitu loh ya. Kenapa kau pengen segera? Ya ini udah puluhan tahun, ini harus disetop. Dosa pertengkaran terus menerus ini harus disetop. Nggak ada cara lain kecualinya engkau harus menghindari, dan engkau belum punya kemampuan untuk menghindarinya. Makanya engkau butuh bantuan orang-orang yang memiliki jiwa sosial, bukan orang-orang kikir apalagi hater, bukan, tapi orang-orang yang memiliki jiwa sosial ya. Dan engkau nggak memaksakan. Kalau ada yang mau bantu, mangga silakan, terima kasih, alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillahirabbil alamin. Kalau enggak apa-apa gitu loh. Yang penting, yang jelas ya, engkau ingin segera menghindari dari terus-menerus dosa pertengkaran, dan engkau butuh ketenangan hidup. Jadi poinnya itu ya. 2 poin yang engkau jelaskan. Poin pertama adalah masalah yang sama hater itu terus diungkit, masalah butuh bantuan renovasi rumah. Ini bukan rumah engkau, merenovasi rumah ibu engkau, dan engkau ingin sekali agar ibu engkau menghindari dari dosa riba. Tapi akhirnya terjadi juga dosa riba. Bukan hanya dosa riba yang ditimpakan kepada ibu engkau, tapi akhirnya sehari-hari beliau kelimpungan. Udah dapat uang pensiunnya kecil, masih dipotong lagi plus bunga, makin kecil. Dulu aja sebelum ada potongan hutang riba itu yang untuk renovasi rumah ini aja, itu aja uang pensiunnya hanya nyampe tanggal 20. Tanggal 1 diambil, tanggal 2 diambil, tanggal 20 udah habis. Apalagi sekarang udah dipotong begitu. Tanggal 11, tanggal 15 aja udah habis. Karena dipotong. Beliau makin kasihan. Itu yang sebenarnya engkau perjuangkan. Ya. Tapi akhirnya terjadi juga. Engkau bukan nama sok pahlawan, bukan. Engkau kasihan sama beliau. Ya. Udah dosa riba kena timpa, tambah lagi sekarang sehari-hari dia kelimpungan. Akhirnya dia ngemis-ngemis. Udah dari sejak tanggal 15, tanggal 20 kemarin, tanggal 15-an kemarin, beliau akhirnya ngemis-ngemis ke saudara-saudara keliling, minta bantuan sama saudara-saudara buat makan beliau sama abang engkau. Kalau engkau enggak, engkau masih walaupun makan sehari sekali masih dapat dari hasil mulung rongsok, alhamdulillah. Tapi beliau hanya mengandalkan dari pensiun yang akhirnya seperti itu. Akhirnya beliau engkau makin ngenes ya. Akhirnya beliau keliling ke rumah saudara-saudara, nelponin saudara-saudara minta bantuan itu. Yang akhirnya yang engkau takutkan terjadi. Maaf sekali lagi, engkau nggak mau sok pahlawan, bukan.
Sekarang kong jelaskan seperti ini ya, untuk hater khususnya ya, yang namanya Herdiansah ya, yang udah ngungkit-ngungkit, engkong sakit hati sama kamu ya. Kamu tuh udah sama aja menghina ibu engkong ya. Yang masalah kamu ungkit masalah minta bantuan renovasi rumah ini, sakit hati saya, jujur aja. Yang namanya Herdiansah ini ya, hater bajingan ini, pengecut kamu, bacot doang, mau nyamperin ke sini sampai detik ini ditungguin nggak nongol lo ya. Gue bikin video itu dari hasil cuplikan video call gue kepada salah satu konten kreator yang bernama Wanda Kreatif. Itu cuplikan video yang minta tolong bantu carikan donasi untuk merenovasi rumahnya ibunya engkong yang udah mau rubuh. Bukan untuk gua. Ingat tuh Herdiansah ya, lo kesini dah makanya. Jangan cuma bisa nyebar fitnah tanpa bukti ya, ingat itu. Gua ngupload video itu, video cuplikan video call gua sama Wanda Kreatif untuk mencarikan donasi merenovasi rumah ini agar emak gua, ibu gua tidak melakukan riba dan tidak kejepit sama permasalahan ekonomi sehari-harinya. Poinnya itu. Tapi ya memang nasi udah jadi bubur, akhirnya ibunya engkong melakukan riba juga. Dia gadaikan pensiunnya ya, nggak digadaikan aja nyampainya cuma sampai tanggal 20, tambah lagi digadaikan cuma tanggal 15 udah habis uang pensiunnya. Akhirnya dia sekarang keliling ke rumah saudara-saudara minta bantuan buat makan, buat beras. Itu nggak berhasil engkong menyelamatkan ibu engkong untuk menghindari dosa riba dan kejepit ekonominya setiap harinya. Ini setahun ke depan berjalan ini udah jalan 1 bulan lebih ya, nggak salah pak, per 2 bulan, 1 bulan, 1 bulan lebih. Itu poin 1 tuh ya. Poin 2, kenapa gua ya, untuk hater segera minta bantuan biar gua segera bisa hijrah dari rumah ini. Gua lebih baik tinggal di hutan. Padahal kok dihitung nyaman, lebih nyaman di sini sebenarnya. Maksudnya dari nyaman dari apa? Dari bahaya ya, mara bahaya. Di rumah lebih nyaman daripada tinggal di hutan. Mara bahayanya lebih, resiko bahayanya lebih dahsyat. Tapi kenapa gue justru lebih memilih tinggal di hutan? Kenapa? Karena yang udah gue ucapin tadi. Karena gue ingin menghindari dosa-dosa pertengkaran. Dosa-dosa pertengkarannya gue dan dosa-dosa pertengkarannya ibu. Biar ibu gue tidak terus melakukan dosa pertengkaran, keributan tiap menit. Beliau udah tua, masa mau terus-terusan dia bikin dosa? Saya sadar beliau mungkin punya rasa sentimen, entah apa penyebabnya terhadap gue. Nah itu nggak bisa lagi, nggak ada cara lagi kecuali gue harus menghindari. Caranya menghindari gimana ya? Gue harus keluar dari sini. Tapi keluar juga kan gak semata-mata keluar ya, harus punya perbekalan, harus punya senjatanya. Ibarat orang perang tanpa senjata apa mungkin bisa? Tangan kosong berperangnya apa mungkin bisa? Enggak. Sama, gue juga keluar mau hidup di hutan. Dan gue harus menyiapkan perbekalannya untuk survive. Sedangkan gue belum punya kemampuan untuk membeli perbekalannya itu. Jadi ingat itu. Di poin kedua ini, gue hanya menginginkan 2 hal. Jalani hidup tenang. Yang kedua, menghindari terus dari dosa pertengkaran. Dan gue kasihan sama ibu gue. Kalau dia terus melakukan pertengkaran, dosa-dosa itu, pertengkaran itu, ya, gue harus ngalah.
nggak minta sama lu para hater. Gue mengharapkan semua pihak yang memiliki jiwa sosial, bukan jiwa kikir, bukan jiwa syaiton, tapi jiwa malaikat. Gitu ya. Itu 2 poin udah jelas ya. Khusus untuk Herdiansah ya. Khusus untuk dia nih, hater ini ya. Dia udah ngungkit 2 hal ya, yang langsung juga menyinggung ibu gua. Hati-hati loh Herdiansah ya. Kamu tuh cuma nyari pemabuk, bacot doang yang gede, omdo. Udah itu aja poinnya. Ini bocah kemarin sore kamu itu, gue udah buka semua tuh video-video kamu tuh di channel asli kamu. Kasihan anak-anak kamu tuh, yang laki sama yang perempuan itu ya. Semoga aja anak-anak kamu tuh tidak punya sifat kayak kamu. Itu aja yang saya doakan. Ya udah, itu aja yang bisa saya katakan. Saya tutup ya 2 poin itu ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.